Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mahasiswa 2 fakultas di Universitas Negeri Makassar terlibat bentrok. 5 motor dibakar. Diduga terkendala saat komunikasi WNA asal Jerman cekcok dengan petugas SPBU. Balita 4 tahun di Makassar diduga diculik oleh seorang wanita. Ya, kita awali segmen kali ini dengan kabar dari Polda Sulawesi Selatan menggelar apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Apel ini bertujuan mengantisipasi potensi banjir dan tanah longsor yang diperkirakan terjadi pada musim hujan November hingga Februari mendatang. Apel kesiapsiagaan tanggap darurat bencana digelar di halaman Mapolda Sulawesi Selatan Makassar pada Rabu pagi. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro. Secara keseluruhan, apel melibatkan ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, Damkar, Satpol PP, serta BPBD. Total ada 454 personel disiagakan, terdiri dari 144 personel Polri, 120 personel TNI, dan 190 personel dari instansi lain. Seluruh personel gabungan mengikuti pemeriksaan kesiapan alat dan armada pendukung penanganan bencana. Kapolda Sulawesi Selatan turut meninjau kendaraan taktis, perahu karet, alat evakuasi, dan berbagai perlengkapan, Search and Rescue atau SAR. Polda Sulawesi Selatan juga menyiapkan pasukan cadangan dari Brimob dan Satuan TNI. Pasukan ini akan dikerahkan bila diperlukan penguatan ke daerah rawan seperti Palopo dan wilayah pegunungan. Kita ketahui bersama bahwa bulan November, Desember sampai mungkin dengan nanti Januari, Februari ini kita memprediksi dengan kirka intel yang dulu terjadi sebelumnya menjadi sebuah pertimbangan kita untuk melaksanakan kesiapan tanggap darurat terkait dengan yang terjadi di sini. Biasanya terjadi banjir dan tanah longsor. Kesiapan ini adalah wujud kehadiran negara dalam memberikan pertolongan dan perlindungan kepada masyarakat saat menghadapi kondisi darurat. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, kita ke kabar lain. Pemerintah akan menyiapkan perluasan pembangunan jalur kereta di luar Pulau Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kereta tidak hanya untuk penumpang, tetapi juga untuk kebutuhan logistik. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Tanah Abang, Jakarta pada Selasa pagi atau Selasa siang maksud kami. Menurutnya, hadirnya kereta di luar Pulau Jawa dapat menekan biaya logistik sehingga menghemat pembiayaan ekonomi. Presiden memerintahkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono untuk segera merencanakannya. Perencanaan tersebut diminta Presiden segera disusun bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Oh iya, saya kira geseng kabeh ya. Ya, mahasiswa 2 fakultas di Universitas Negeri Makassar terlibat bentrok. Bentrokan menyebabkan 5 sepeda motor milik mahasiswa terbakar dan beberapa fasilitas kampus rusak. Suasana di dalam kampus UNM Parangtambung di Makassar berubah mencekam saat 2 kelompok mahasiswa dari fakultas berbeda terlibat bentrok. Ada yang menggunakan batu, ada juga yang menggunakan benda tumpul dan petasan untuk melukai lawan. Bentrokan ini terjadi pada Rabu sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Bentrokan melibatkan mahasiswa Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik. Pertikaian kedua kelompok menyebabkan 5 motor milik mahasiswa terbakar. Sejumlah fasilitas di beberapa gedung pun juga rusak.
Polisi datang ke lokasi lalu berkoordinasi dengan pihak kampus untuk membubarkan tawuran. Polisi juga meminta kepada pihak pengamanan kampus untuk memperketat penjagaan. Ya, penjagaannya kami komunikasi dengan pihak vendor security yang ada di sini, karena bagaimanapun juga ya internal kampus kan pasti kita menghormati supaya lebih memperketat lagi. Belum diketahui akar masalah hingga terjadi bentrokan. Pihak kampus UNM akan menggelar rapat untuk menentukan langkah penanganannya. Kemudian kami tidak tahu dari mana persoalan-persoalan, apakah persoalan pribadi. Yang sementara kami ini dari birokrasi kampus mencoba mencari tahu apa akar masalah persoalan ini. Besok kami dengan para pimpinan fakultas akan melakukan pertemuan bersama PLH Rektor saat ini. Pada Rabu malam, situasi di UNM berangsur kondusif. Polisi masih disiagakan di lokasi untuk mencegah tawuran susulan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Ya, seorang bocah 4 tahun diduga jadi korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Bocah perempuan tersebut hilang saat ikut bersama ayahnya. Terekam kamera CCTV, sang bocah dibawa pergi seorang wanita. Tindak kejahatan penculikan anak terekam CCTV. Terlihat seorang wanita berjalan menggandeng 3 orang bocah di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari 3 anak tersebut, bocah perempuan yang mengenakan baju berwarna ungu telah dilaporkan orang tuanya ke polisi diduga sebagai korban penculikan. Hasil pemeriksaan awal, bocah perempuan berinisial BR itu hilang saat dirinya ikut bersama sang ayah untuk melatih tenis di Taman Pakui pada 2 November. Bocah perempuan 4 tahun tersebut sempat meminta izin untuk bermain pasir di samping lapangan tenis. Namun saat ayahnya memanggil, tak ada respon dari sang anak. Sebelum 1 kali 24 melapor di Polsek, cuma surat keterangan hilang izin. Apa sini? Panakukam. Kan ada 3 anak. Ya. Anak. Apakah 2 itu Dikenal juga? kenal Tidak juga? kenal saya, Pak. Pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan orang tua korban maupun saksi. Sampai saat ini masih didalami, unit dari Reskrim masih di lapangan untuk melakukan pencarian. Kita berdoa saja mudah-mudahan secepatnya mungkin jelas apakah betul-betul diculik atau ada motif lain. Memasuki hari kelima, keberadaan BR belum ditemukan. Pihak keluarga juga terus berupaya melakukan pencarian. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kalau yang ini saya yakin Anda akan kelaparan. Saatnya saya akan mengajak Anda untuk kulineran di sekitar kota Makassar. Kita akan makan ikan tuna bakar. Bagaimana kelezatannya? Berikut liputan selengkapnya. Di kota Makassar banyak banget makanan olahan dari ikan, tapi kali ini saya mau ajak Anda khususnya mencoba berbagai macam olahan dari ikan tuna. Ya, kota Makassar memang jadi surganya beragam makanan dengan bahan dasar ikan. Olahan ikan tuna ini menjadi salah satu menu favorit di salah satu rumah makan tuna di Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar. Tuna bakar di sini terdiri dari beragam bagian yang bisa dipesan sesuai selera. Ada tuna bakar bagian rahang tuna, bagian punggung tuna, dan dada tuna. Daging tuna yang sudah dimarinasi kemudian dibakar menggunakan arang kayu dan diolesi bumbu Nusantara perpaduan aneka ragam rempah-rempah. Nah, makanan saya udah datang. Ini ada rahang tuna bakar. Nah, kalau ini sate tuna yang bagian dari punggung tuna itu sendiri. Nah, kalau yang ini bagian dari dada tuna. Kita cobain 3 makanan ini, teksturnya kira-kira sama nggak ya? Ada perbedaan rasa atau nggak juga ya? Yang pertama cobain sate tuna dulu kali ya.
bagian rahang tuna tuh ternyata tekstur dagingnya lebih lembut. Jadinya bumbunya lebih terasa nih dibandingkan kalau kita makan di bagian punggung daging ini. Meskipun bumbunya sama-sama enak sih ya, tapi teksturnya lebih lembut aja. Sekarang kita cobain untuk bagian dari dada tunanya. Teksturnya meskipun nggak selembut di bagian rahang ya, tapi terasa lebih juicy di bagian dada tunanya ini. Tapi semuanya dagingnya enak, apalagi mungkin karena paduan bumbunya yang di sini enak ya. Jadi mau bagian mana aja, ayo aja enaknya. Ikan tuna merupakan salah satu ikan laut yang cukup sering dikonsumsi. Ikan yang memiliki daging bertekstur lembut ini juga tergolong sebagai sumber makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 dan protein. Di balik rasanya yang nikmat dan gurih, ada kandungan nutrisi di dalamnya. Ikan tuna sangat baik untuk kesehatan tubuh, diantaranya untuk menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang, mengurangi resiko demensia, dan mencegah anemia. Selain mengandung omega 3, ikan tuna diketahui mengandung beragam nutrisi penting yang diperlukan tubuh, seperti vitamin D, kalsium, kalium, kolin, vitamin B, seng, dan fosfor. Dengan kandungan nutrisi tersebut, maka tidak heran jika ikan tuna bisa memberikan beragam manfaat bagi tubuh kita. Satu porsi rahang tuna bakar dibanderol mulai harga Rp38.000. Nah, apalagi buat yang suka makan pedas. Nah, di sini kan sudah disediakan beragam macam sambal nih, dicampur lagi sama bumbu kecap nih. Nah, ini tuh enak banget. Tadi saya maduin, ditambahkan sedikit sambal, terus ditambahin sedikit bumbu kecapnya. Nah, udah rasanya nyobain daging tuna bagian rahang, bagian punggung, bagian dada. Nah, nggak ada salahnya nih kalau pas weekend bingung kulineran apa ya. Nah, cobain aja nih beragam rasa dari daging tuna. Afrin Meriana, Sony Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, dan laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rama Aditya Domas berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.